Aduh. Kenapa, Ustaz? Ada apa? Kenapa kau nangis? Ini Ustadz. Ngomong, katakan. Ya Ustadz tahu kan aku punya hewan kesayangan. Ya Allah. Hilang Ustadz. Sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sony, taulah, dengerin baik-baik. Sony itu kehilangan, tapi banyak orang kehilangan lebih daripada Sony. Ada yang kehilangan pasangan. Ya, tapi iya aku tahu Ustadz juga kehilangan pasangan, sabar. Tapi kan aku lagi cerita Ustadz, bukan Ustadz yang sedih. Oh, kebalik ya. Gimana sih? Ini loh. Ya Allah. Hewan aku hilang. Aku tuh kayak apa ya? Kayak kehilangan, jatuh ke dalam lubang dalam hatiku tuh kayak hancur gitu. Gini-gini aja. Aduh. Buat kita semua ini pasti punya masalah. Bagaimana kalau kita bahas hari ini? Tema di Islam itu indah, kita bahas tentang... Mau tahu? Mau tahu Ustadz. Ayat-ayat indah penawar kesedihan dan luka hati. Iya, ada ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak hari ini biar nggak sedih. Karena Siapa yang sedih tadi? Ya Allah, Aku. kucingnya mah hilang, nangis. Iya, karena aku sayang gitu kan. Ya musibah gitu kan pasti di mana-mana juga. Ustadz kalau ada musibah juga pasti sedih. Semua sedih. Kalau aku tuh kayak jatuh ke dalam lautan luka dalam. Aduh. Aku lupa Masya kalau itu semua takdir dari Allah. Tapi tadi Ustadz Maulana bilang, ya udah jangan sedih. Nanti ada apa? Ayat-ayat penyembuh Ayat penyembuh gitu ya. kesedihan dan luka hati. Ya udah deh, tadi kan Ustadz Maulana juga ngasih tahu ya udah tema kita adalah ayat-ayat indah penawar kesedihan Dan luka hati. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita bahas. Masya Allah, Tuhan. Ya Allah. Langsung tertawarkan. Baru judulnya aja udah sembuh. Langsung ada obat. Hebat banget kan. Profesional banget. Cepet Nanti banget kita sih bahas. pokoknya. Alhamdulillah ya, Jaki bintang tamu kita nih, Masya Oh, iya. Allah. Hafiz Quran yang udah go internasional. Internasional. Kontes Nanti kalau mau internasional. belajar bahasa Inggris, ya. Sama Ustadz Maulana ya? Bukan dong, guru bahasa Inggris. Oh, bukan. Oke. Zaki, kamu udah kontes internasional ya? Aku punya tayangan mengenai kamu. Nggak usah aku kasih lihat ya? Kasih lihat dong. Kasih lihat tuh jamaah di rumah nungguin. Kasih lihat ya? Ya. Ini tayangan Barakallah. Tanyain. Seputar ini Piti tadi tanyain sama Jaki. Di mana tadi? Di mana? Aljazair. Aljazair. Masya Allah. Kamu udah berapa jus ya, Pak? Semua? Semua malah. 30 juz. 30 jus? Insyaallah. Masya Allah. Dari semua jus yang kamu hafal, ada nggak kira-kira surat tuh yang kayak berkesan banget di kamu? Atau mungkin gini deh, surat yang kayak bikin kamu kalau baca tuh kayak sedih, nangis gitu ada? Ada. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Masya Allah. Itu tentang apa ya Ustaz Syam? Tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kiranya sedih ya?
Kita semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Tentang Sebenarnya musibah. bukan sedih sih, motivasi. Oh, motivasi. Karena Motivasi gini, penawar hati ya. gitu. Karena kan di sekitar kita ya mungkin maaf banyak banget ya kejadian yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Sampai akhirnya kita mau minta tolong sama orang gitu, kita jadi kecewa. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa membantu kita. Akhirnya kita nyalahin orang itu gitu. Contoh ya mungkin ya Ustadz Syam ya, kayak ada orang yang mau minjem uang lah buat makan, tapi nggak dikasih. Akhirnya bukan dikasih, dia malah dikasih, lu minjem apa segala macam gitu. Sebenarnya kalau tadi kita bahas ayat-ayat indah suci itu, di ayat-ayat itu katanya sudah dibahas mengenai hal-hal seperti ini gitu kan. Iya. Sebenarnya seperti apa sih maksud dan tujuannya Ustadz ya? Agar kita tidak kecewa, Agar tidak kecewa. agar kita berharapnya hanya kepada Allah. Ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan aku a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi guru-guruku, Ustaz Maulana, Mas Soni, Ustaz Ramlah, Zaki, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terdesak, seorang manusia bahkan ada yang mungkin tidak percaya lagi ataupun tidak mau menolongnya lagi. Padahal pengingat bagi diri pribadi dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang insya Allah mendapatkan rahmat di pagi hari sesuai daripada doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang meminta tolong, sebenarnya pengingat bagi diri dan seluruh jamaah, tugas kita adalah memberi, bukan menilai. Jadi ketika ada orang yang datang minta tolong kepada kita, bukan tugas kita untuk menilai dia. Nanti dia dipakai duitnya buat ini, nanti seperti ini, nanti seperti itu, menilai namanya. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW ketika ada orang yang datang meminta tolong kepadanya, tugasnya itu adalah memberi saja. Ya sudah, urusan penilaian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia pakai untuk ini, dia pakai untuk ini, dia pakai ini, bukan urusan kita. Urusan kita adalah membantunya. Namun ketika kita meminta tolong kepada sesama manusia, lalu ternyata tidak ada yang bisa menolong kita, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, maka datanglah Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Lalu kata malaikat Jibril alaihissalam ketika melihat keadaan tersebut, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, Jibril alaihissalam sudah bersiap-siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam dengan segala persiapannya sudah mengabari daripada malaikat penjaga hujan dengan mengatakan, wahai malaikat, kalau Allah perintahkan bantu Ibrahim, langsung turunkan hujanmu. Lalu datanglah Jibril alaihissalam kepada malaikat penjaga tanah, kalau Allah bilang tolong Ibrahim, langsung gulung api tersebut. Malaikat penjaga angin pun demikian, semua dikabari oleh Jibril alaihissalam sebagai Sayyidul Malaika, pimpinannya para malaikat. Namun ternyata di detik-detik terakhir Nabi Ibrahim mau masuk ke dalam api, belum ada juga komando dari Allah untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ternyata ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Jibril alaihissalam dengan inisiatifnya, malaikat Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, butuhkah engkau pertolonganku? Saya tidak butuh pertolonganmu wahai Jibril, tapi saya butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja ditolak, subhanallah. Yang dibutuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ini berbeda dengan ayat yang dikisahkan Nabi Ibrahim, tapi redaksinya hampir mirip, bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagai an-nasir, sebagai penolong, sebagai wakil. Wakil itu artinya yang diamanahi ataupun yang diwakilkan baginya. Jadi segala urusan kita sudah wakilkan kepada Allah dan kita pasrahkan diri kita, ditolong hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biasanya ditambahkan dengan wirid tersebut, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat seseorang tertimpa daripada kesedihan, tidak ada manusia yang bisa menolongnya, karena memang kita diperintahkan agar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi penawar hatinya, bahwasanya memang kita tidak boleh berharap kepada manusia, namun kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung. Surah Ali Imran ayat 173. Oh, jadi di dalam surah Ali Imran 173. Berarti itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah dengan bertawakal kalau kita ada Betul. masalah itu ya. Berserah diri kepada Hasbunallah Allah. wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah, tabarakallah. Udah aman. Dikit masih, aku masih banyak yang mau ditanyain soalnya. Tapi Zaki kayak dari tadi kayak mau nanya sesuatu tuh, kan? Bener kan? Mau nanya apa? Itu Ustadz Maulana, Ya. kan kita kan kadang suka sering ditipu dalam segala hal. Ditipu. Katanya kan ikhlasin aja. Ikhlasin. Cuma ya kan susah ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Oh, ada Nah, kan ayat-ayat Allah indah. udah bilang ayatnya ini loh. Biar Tapi susah itu gimana Ustadz? Ada juga ayat indah buat orang ketipu. Kalau ada yang nipu kita, ada ayatnya. Mau tahu dong? Supaya kita tenang. Boleh. Baiklah. Mau penjelasannya sama Korban Lana. penipu mau ngomong. Korban ya. Berdasarkan pengalaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema hari ini, ayat-ayat indah penawar kesedihan dan luka hati. Karena manusia itu pasti sedih, manusiawi. Apalagi kalau sudah ditipu, disuruh sabar. So, gimana caranya sabar kita ditipu ini? Nah, silakan dibuka Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 44. Kalau Allah kan berfirman. Nah, berfirman Allah apa? Kepada semuanya, kepada kita semuanya, kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan padamu. Palisui, kembali kepada Allah. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah. Silakan simak ini. Wahai orang-orang yang lagi ditipu, sadarlah. Woi, aku ditipu, tipu janji. Aku ditipu, dikecewakan. Bukan masalah tipu itu, bukan masalah uang. Kalau Zaki, tidak mungkin ditipu, apalagi? Uang. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Perusahaan Perusahaan, masih oke. kecil dia. Palingan ditipu janji. Janji sama temennya. Maka serahkanlah semua urusan itu kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka kadang-kadang begini. Gimana? Udahlah, saya kembalikan kepada Allah. Nanti Allah. Maka caranya Allah, yakin, yang lagi ditipu, Allah gantikan yang lebih baik bagi kita. Kalau serahkan kepada Allah, berapa sih? Allah kan Maha Kaya. Sudahlah, berapa sih yang ditipukan? Saya selalu begitu. Kok bisa gitu? Ya, kalau saya itu tidak seberapa. Sedih gak? 260 juta. Laptop. Sabar ya. Ikhlas, Harganya ikhlas. 5 juta. Iya, ada ayat. Dijualnya 7 juta. Aduh. Sakit. Ya Allah. Kok bisa lebih mahal Ustaz? Karena bekas. Karena bekas. Jadi lebih mahal. Ya itulah. Tapi Allah membuka. Allah buka. Ingat. Ketika kita ditipu, kita berkata begini, alhamdulillah, saya sudah tahu dia orangnya seperti ini, maka tidak akan ketipu 2 kali. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Dan hanya kedelai yang bisa jadi tempe. Iya, enak soalnya. Tapi sebenarnya manfaat dari ayat-ayat indah ini apa sih sebenarnya Untuk mengingatkan buat kita supaya menyimak bahwa segala urusan biar aku yang urus. Kalau engkau kembalikan kepada Allah. Kalau kita, maaf ya, ingat, kalau kita sudah ditipu, terus kita mengadu, terus kita bertengkar, maka menang jadi arang, kalah jadi abu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semua itu udah diatur dengan indah sebenarnya sama Udahlah. Allah ya, buat menyadarkan kita gitu ya. Sabar ya. Iya Ustaz, aku juga Udah sabar. pernah ditipu? Sering. Sering lagi. Saya kan sekarang udah tahu ayatnya, jadi ya semoga bisa semakin membuatku lebih tegar lagi. Tapi tadi kita udah bahas mengenai orang yang Penipu. ditipu dengan ayat-ayat indahnya. Kesedihan karena ditipu. Kesedihan karena ditipu, terus pertolongan Allah dengan Ya. ayat-ayat indahnya. Kalau mengenai jodoh kira-kira ada nggak sih? Ini penting nih ya untuk Ustaz Maulana juga. Untung bukan saya yang bahas. Bukan. Untuk jamaah juga, karena terkadang orang sudah ngerasa dekat dengan seseorang, tiba-tiba hubungan itu harus kandas di tengah jalan, tapi akhirnya nyalahin Allah. Kenapa aku
aku dipisahkan gitu sampai akhirnya dia kayak gelap mata. Jadi mungkin ada loh sampai keluar dari agama saking Astagfirullahaladzim. saking kok lo nyakitin aku sampai kayak gini gitu. Sebenarnya ada nggak sih ayat-ayat indah mengenai itu yang menyadarkan kita semua? Mengenai jodoh. Ustazah Romlah Masya mengenai jodoh. Allah. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah. Jamaah. Ya jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Beli celana di pasar murah. Cakep. Tokonya belinya di toko Ali Murah. Cakep. Yuk nonton di Islam itu indah. Insya Allah hidup kita berkah. Amin. Makanya jangan bete. Bete itu apa? Bete ya bete. Ya Allah. Jamaah dimanapun Anda berada, guru-guru tercinta, guru-guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Soni, dan juga Ananda Zaki, dan guru-guru yang ada di rumah, Masya Allah. Kita bahas tentang ayat-ayat indah penawar kesedihan. Apalagi tadi ditanyakan oleh Kak Soni masalah jodoh. Jodoh. Ada pepatah mengatakan, kita bisa memilih dengan siapa kita mencintai seseorang. Wah. Tetapi kita tidak bisa memilih dengan siapa kita berjodoh. Wah, bisa diulang kata-kata itu? Tolong jadi status post. Kita bisa memilih dengan siapa kita mencintai seseorang, tapi kita tidak bisa memilih dengan siapa kita berjodoh. Cakep. Kenapa? Karena jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Biarlah dia yang lepas dari diri kita, yakinlah yang lepas dari diri kita itu bukan jodoh yang terbaik untuk kita. Dan Allah menyediakan jodoh yang paling terbaik untuk kita di kemudian hari. Karena menikah itu ada dua. Saya sering mengatakan, ada jalur pilot. Ya. Apa pilot? Pilihan orang tua. Ada jalur supir. Apa lagi? Suka pribadi. Wah. Pilihan sendiri. Oke. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi terkadang ada yang mohon maaf orang berhubungan supir, dia cari ke sana ke sini, dia cari lelaki idamannya dan sebagainya. Tapi ternyata Allah mohon maaf tidak menakdirkan. Tetapi terkadang mohon maaf dia tidak kenal, ternyata apa menikahnya pilot pilihan orang tua. Makanya yang sedang bete, yang sedang mungkin bahkan frustasi, bahkan stres, bahkan tadi ada yang murtad keluar dari agama, Masya Allah. Ini ada ayat-ayat indah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa karuhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wah. Karena Masya bisa Allah. jadi apa yang menurut kamu tidak suka, kamu benci, kamu mohon maaf pokoknya benci banget deh, bete banget. Wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tapi bisa jadi apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi, bahkan dia mohon maaf sangat berharap bahwa itulah segalanya, itulah pilihanku. Tetapi kata Allah, wa huwa khairul wa syarrul lakum, itu terburuk untuk kamu. Maka apa? Wallahu ya'lamu, Allah yang lebih tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Maka yang mohon maaf kita tidak perlu bete, tidak perlu frustasi. Kita harus yang pertama berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Posting, posting, Apalagi? positive thinking. Selalu Banyak berpositive istilahnya. thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, dan yakinlah bahwa apa? Ada hal yang terindah di balik semua apa yang tidak kita dapati. Insya Allah Allah akan menyediakan sesuatu yang indah. Maka jangan bete. Ya tapi gimana? Oke, Allah Maha Pemaaf, Allah tahu segalanya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kita sebagai manusia gimana? Apalagi pasangan ya. Ya, ada lagi yang misalnya selingkuh. Udah salah didiemin aja. Selingkuh juga didiemin aja, nggak dibahas apa segala macam. Kan salah juga, Dok. Aduh, Sony kenapa? Allah dong yang maaf kita sebagai manusia gimana? Aduh ya Allah, tadi nangis, sekarang marah-marah, emosi lagi, ya Allah. Ya masa nggak dibahas sih? Kesel. Itu ceritanya ngapain sih? Kenapa? Banting handphone. Tadi dengerin. Bukan saya ngomong, bukan saya. Terus siapa? Kalau memang Sony nggak percaya saya, nih ada ayat. Nanti kita bahas. Ada ayatnya lagi? Iya, Apa ada. ayatnya? Setelah yang satu ini jamaah, jamaah. Alhamdulillah, ada ayatnya. Gak percaya banget sih.